Jadi, kelompok kami akan membawakan teks cerita sejarah mengenai perobekan bendera Belanda menjadi bendera Sang Merah Putih, yaitu bendera bangsa Indonesia di Hotel Yamato. Selamat menyaksikan. Jadi, insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda yang berkibar di atas Hotel Yamato yang sekarang jadi Hotel Majapahit di kota Surabaya pada tanggal 19 September tahun 1945. Nah, perobekan ini berawal dari gagalnya perundingan antara Sudirman, yaitu Residen Surabaya, dan Victor Willem Charles Blackman untuk menurunkan bendera Belanda dari tempat berkibarnya tadi, yaitu di atas bangunan Hotel Yamato. Nah, bagaimana bisa sih terjadinya perobekan bendera Belanda menjadi Sang Merah Putih? Apa yang merupakan pemicunya? Nah, pada mulanya itu terdapat gerakan pengibaran bendera Indonesia. Gerakan pengibaran bendera Indonesia ini terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan Presiden Soekarno itu mengeluarkan maklumat pemerintahan Soekarno pada tanggal 31 Agustus 1945. Maklumat tersebut menetapkan bahwa mulai tanggal 1 September tahun 1945, bendera nasional Indonesia, yaitu Sang Merah Putih, akan dikibarkan terus-menerus di seluruh wilayah bangsa Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas hingga ke segenap pelosok di kota Surabaya. Nah, pengibaran tersebut terjadi di berbagai tempat strategis dan tempat-tempat lainnya tempat bendera Indonesia itu dikibarkan, seperti di teras atas gedung kantor kepresidenan yang merupakan kantor Syucokan yang pada zaman sekarang itu sebagai gedung gubernur di Jalan Pahlawan, yang juga terletak di muka gedung Kempeitai yang sekarang menjadi tempat Tugu Pahlawan, dan juga berada di atas gedung Internatio. Nah, gerakan tersebut juga disusul oleh barisan para pemuda yang datang dari segala penjuru Surabaya yang membawa bendera Indonesia, datang ke Tambak Sari yang sekarang tempatnya menjadi sekitar lapangan Stadion Gelora 10 November untuk menghadiri rapat raksasa yang diselenggarakan oleh Barisan Pemuda Surabaya. Nah, saat rapat tersebut, lapangan Tambak Sari itu penuh dengan lambaian bendera merah putih, disertai oleh pekikan merdeka dari para pemuda tersebut yang diteriakan secara bebarengan oleh massa yang berada di tempat tersebut. Nah, pihak Kempeitai yang telah melarang diadakannya rapat tersebut tidak dapat menghentikan dan membombarkan massa rakyat Surabaya pada zaman tersebut. Nah, klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya kemudian terjadinya insiden perobekan bendera di Hotel Yamato yang sekarang menjadi Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Nah, jadi karena pihak Kempeitai ini tidak dapat menghentikan para massa untuk berhenti melakukan kericuhan dengan membawa bendera merah putih dengan meneriakkan merdeka, mereka tidak dapat menghentikannya. Pihak Kempeitai tidak dapat menghentikannya. Lalu terjadi puncak kejadiannya, yaitu berada di gerakan perobekan bendera Belanda tersebut, yaitu perobekan bendera Belanda yang berada di atas Hotel Yamato atau Hotel Majapahit itu dirobek. Bendera Belanda yang berada di atas hotel tersebut dirobek menjadi Sang Merah Putih. Kedatangan tentara sekutu.
Awalnya, Jepang dari Indo-Belanda yang sudah keluar dari interniran menyusun suatu organisasi komite kontak sosial yang mendapat bantuan penuh dari Jepang. Terbentuknya komite ini disponsori oleh Palang Merah Internasional. Namun, berlindung di balik Palang Merah mereka melakukan kegiatan politik. Mereka mencoba mengambil ahli gudang-gudang dan beberapa tempat telah mereka duduki seperti Hotel Yamato pada 18 September 1945. Datanglah di Surabaya officer-officer sekutu dan Belanda dari AFNE Allied Force Netherlands East Indies bersama-sama dengan rombongan Palang Merah dari Jakarta. Lalu rombongan sekutu tersebut oleh administrasi Jepang di Surabaya ditempatkan di Hotel Yamato, Jalan Tunjungan 65, sedangkan rombongan Intercross di Gedung Setan, Jalan Tunjungan 80 Surabaya tanpa seizin pemerintah. Keresiden Surabaya dan sejak itu Hotel Yamato dijadikan markas Rapui Rehabilitation of Elliot. Lalu pengibaran bendera Belanda. Nah, sekelompok orang Belanda ini di bawah pimpinan WVC Blokman pada malam hari, tanggal 19 September 1945, tepatnya pukul 9 malam, mengibarkan bendera Belanda merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah Indonesia daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato. Sisi sebelah utara keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Setelah itu, adanya gagalnya perundingan Sudirman dan Blackman. Nah, setelah mengumpulnya masa tersebut, Sudirman yang merupakan Presiden daerah Surabaya pemerintah Indonesia yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden atau Fukushiko Gensekai yang masih diakui pemerintah Dai Nippon Surabaya Shu, datang melewati kerumunan massa lalu masuk ke Hotel Yamato. Nah, dikawal oleh Sidik dan Haryono. Nah, sebagai perwakilan RI, dia ini berunding dengan Blackman dan kawan-kawannya dan meminta agar bendera Belanda akan diturunkan dari gedung Hotel Yamato. Nah, di dalam perundingan ini, Blackman menolak untuk menurunkan bendera Belanda dan menolak juga untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, setelah itu, perundingan ini tuh berlangsung memanas. Nah, Blackman ini mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruangan perundingan. Setelah itu, Blackman tewas dicekik oleh Sidik yang kemudian juga tewas oleh tentara Belanda yang sedang berjaga-jaga di sana dan mendengar letusan pistol Blackman. Nah, sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar Hotel Yamato. Nah, selanjutnya ini artinya perobekan bendera Belanda. Nah, jadi di luar hotel itu, para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan tersebut langsung mendobrak masuk ke Hotel Yamato dan terjadilah perkelahian di lobi hotel. Nah, sebagian pemuda tersebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera tersebut, yaitu bendera Belanda. Nah, Haryono yang semulanya ini bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Kusro Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda. Nah, lalu ia ini merobek bendera bagian birunya dan mengereknya ke puncak tiang kembali. Nah, lalu peristiwa ini tuh disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik merdeka berulang kali. Pada 19 September, saat peristiwa perobekan terjadi, Abdul Wahab Saleh, seorang pewarta foto berita Indonesia atau disingkat dengan KBI, sedang berada di kantor KBI, yang dimana berlokasi di pojok tikungan Jalan Tunjungan atau bekas kantor domain. Nah, saat itu Saleh sedang beristirahat. Lalu ia dan beberapa teman wartawannya tiba-tiba mendengar keributan para pemuda yang memprotes pengibaran bendera Belanda oleh tentara Belanda yang dimana bermarkas di Hotel Yamato. Nah, lalu Saleh pun bergegas ke lokasi keributan tersebut yang dimana Saleh membawa kameranya.
Setelah itu terjadi perkelahian antara tentara Belanda dengan pemuda yang disertai dengan suara rentetan senjata. Nah, tiba-tiba sudah ada beberapa pemuda yang menggunakan tangga untuk naik dan merobek warna biru pada bendera Belanda. Nah, peristiwa itu pun terekam dalam Rolls Royce punya Saleh. Nah, setelah Saleh memotret, ia pulang ke rumah ibunya dan menitipkan roll film tersebut di rumah ibu Saleh. Setelah Saleh menitipkan roll film di rumah ibunya, Saleh pun kembali sibuk untuk meliput peristiwa pertempuran November di Surabaya pada Desember. Nah, setelah itu, ketika Belanda akhirnya berhasil menguasai Surabaya, Saleh pun pergi ke Malang bersama para pejuang yang lain untuk menghindari operasi penangkapan oleh Belanda. Setelah itu, adik Saleh, Siti Hanifah, kemudian menyusul Saleh berangkat ke Malang. Ibunya pun menitipkan roll film yang berisikan foto perobekan bendera Belanda itu kepada adik Saleh, yaitu Hanifah, untuk diserahkan kembali kepada Saleh. Nah, untuk menghindari kejaran Belanda, Hanifah naik perahu menyusuri pesisir timur Surabaya sampai ke Sidoarjo. Nah, kemudian ia diantar temannya ke Malang untuk menemui kakaknya, yaitu Saleh. Nah, setelah Saleh berhasil menerima roll film tersebut dari adiknya, yaitu Hanifah, ia akhirnya berhasil mencetak foto tersebut. Mengapa sih peristiwa perobekan bendera itu sangat penting? Nah, karena peristiwa perobekan bendera itu sebagai salah satu simbol perlawanan warga Indonesia terhadap para penjajah yang dulu pernah menjajah kita, yaitu salah satunya adalah Belanda. Belanda pada zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka, sebelum tahun 1945, Belanda itu juga salah satu bangsa yang menjajah bangsa Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka dari tangan penjajah, Indonesia paling lama dijajah oleh Belanda. Sehingga dari peristiwa perobekan bendera Belanda pada warna biru yang dirobek menjadi bendera merah putih, yaitu sangsaka merah putih Indonesia, itu merupakan simbol keberanian yang membuktikan bahwa warga Indonesia itu tidak ingin dijajah lagi oleh para penjajah. Mereka membuktikan itu sebagai simbol keberanian itu untuk mempertahankan kemerdekaan mereka yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia, mempertahankan kemerdekaan untuk melepaskan diri dari tangan para penjajah. Nah, peristiwa ini juga untuk menegaskan kedaulatan, bahwa rakyat Indonesia itu menolak tunduk pada Belanda lagi dan ingin kedaulatan rakyat Indonesia itu diakui. Karena memang pada mulanya dari kedatangan tentara sekutu saja itu sudah peristiwa yang aneh. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah menyatakan dirinya merdeka. Nah, tetapi tentara sekutu tetap datang kembali ke Indonesia, sehingga mereka itu waktu mereka berada di Surabaya, mereka memasang kembali bendera Belanda. Nah, itu membuktikan bahwa mereka itu menginginkan kembali kekuasaan mereka berada di wilayah Indonesia dengan memasang bendera Belanda di sekitar wilayah Indonesia, salah satunya terutama di wilayah Surabaya, di wilayah kota Surabaya. Nah, sehingga para pemuda Surabaya merasa tidak senang dengan hal itu, dan mereka berkumpul secara massa untuk menghentikan pemasangan bendera Belanda tersebut. Dan kejadian peristiwa itu memakan beberapa korban, menewaskan beberapa korban, dan perjuangan mereka itu terbukti hingga sekarang dan tidak akan dilupakan hingga sekarang. Jadi
Perobekan bendera di Hotel Yamato itu awalnya dipicu oleh aksi provokatif dari pihak Belanda yang memprovokasi rakyat Indonesia, terutama warga Surabaya, karena mereka singgah di Surabaya dan mereka mengibarkan bendera Belanda di Surabaya. Sedangkan pada saat itu beberapa tempat sudah dikibarkan bendera Sang Merah Putih, tetapi kedatangan Belanda, mereka tetap mengibarkan bendera mereka, yaitu bendera Belanda, dengan menginginkan kekuasaan kembali di wilayah Indonesia. Nah, insiden perobekan bendera Belanda ini dipicu oleh pihak Belanda, kemudian direspon oleh para pemuda Surabaya, karena para pemuda Surabaya tidak ingin mereka dijajah kembali atau tidak ingin kedaulatan mereka itu tersingkirkan kembali secara sia-sia, padahal mereka mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu secara dengan susah payah. Sehingga para pemuda Surabaya merobek bagian biru pada bendera Belanda yang menyisakan bendera merah putih, yaitu simbol kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, peristiwa perobekan bendera merah putih ini juga menjadi pemicu semangat bagi rakyat Indonesia, terutama warga Surabaya, karena peristiwa ini terjadi di Hotel Yamato, yaitu di Surabaya. Nah, mereka akan merasakan makna perjuangan yang sesungguhnya. Meskipun sebelumnya telah ada perjuangan dalam proklamasi kemerdekaan dan peristiwa-peristiwa yang lain, tetapi peristiwa perobekan ini akan memberikan mereka makna yang sesungguhnya untuk dalam melawan penjajah. Karena penjajah tersebut tadi menginginkan kembali kekuasaan di Indonesia, tetapi para pemuda Surabaya menolak kekuasaan mereka kembali, menolak keras kekuasaan para penjajah kembali. Nah, ini juga peristiwa ini merupakan aksi yang provokatif terhadap para pemuda Surabaya, dan para pemuda Surabaya menganggap aksi ini sebagai penghinaan kepada rakyat Indonesia. Dan peristiwa ini itu merupakan salah satu latar belakang terjadinya pertempuran 10 November 1945. Jadi pada tanggal 10 November 1945 itu terdapat pertempuran besar. Nah, peristiwa perobekan bendera ini yang terjadi pada 19 September 1945 itu merupakan salah satu pemicu yang berkontribusi paling besar pada alasan terjadinya pertempuran 10 November 1945 ini. Dan 10 November 1945 ini yang terjadi pada tahun 1945 yang sekarang diperingati menjadi Hari Pahlawan. Jadi peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato ini menjadi salah satu alasan yang memicu pertempuran 10 November 1945 ini, karena para pemuda Surabaya itu merasa muak dengan aksi para penjajah, yaitu aksi para penjajah yang berasal dari Belanda. Jadi peristiwa perobekan Belanda di Hotel Yamato ini terjadi pada tanggal 19 September tahun 1945 dan berlokasi di Hotel Yamato yang mungkin pada zaman sekarang disebut sebagai Hotel Majapahit di kota Surabaya. Segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam memberikan informasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.